Joselia Rumambi akan menjelaskan apa itu komunikasi kerja. Komunikasi kerja yaitu komunikasi yang dikirimkan kepada anggota organisasi dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, komunikasi adalah komunikasi antar pegawai yang terdiri dari komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan sejenisnya. Kedua, komunikator. Dalam komunikasi, setiap orang atau kelompok dapat menyampaikan pesan-pesan komunikasi itu sebagai suatu proses di mana komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya dapat menjadi komunikator. Dalam komunikator ada 4 unsur. Yang pertama, penampilan. Penampilan ini secara dengan tata krama dengan memperhatikan keadaan, waktu, dan tempat. Kedua, penguasaan masalah. Seseorang yang tampil atau ditampilkan sebagai komunikator haruslah betul-betul menguasai masalahnya dalam suatu proses komunikasi timbal balik. Yang lebih menguasai masalah akan cenderung memandangkan tujuan komunikasi. Ketiga, penguasaan bahasa. Komunikator harus menguasai bahasa dengan baik. Penguasaan bahasa sangat membantu menjelaskan pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah keseluruhan apa yang kita ingin sampaikan dari komunikator. Jadi pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai segi. Namun inti pesan dari komunikasi akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi itu. Penyampaian pesan bisa melalui lisan, face to face, langsung menggunakan media, saluran, dan sebagainya. Bentuk pesan dalam pesan itu ada 3, informatif, persuasif, dan posesif. Keempat, channel atau saluran. Channel adalah saluran penyampaian pesan, biasa juga disebut dengan media. Media komunikasi dapat dikategorikan dalam 2 bagian, yaitu media umum dan media massa. Media umum adalah media yang dapat digunakan oleh segala bentuk komunikasi, contohnya radio. Media massa, kalau media massa itu adalah media yang digunakan untuk komunikasi massal. Demikian karena sifatnya massal. Misalnya, contohnya televisi atau TV. Kelima, komunikasi. Komunikasi dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu personal, kelompok, dan massal. Dari segi sasarannya, maka komunikasi ditunjukkan atau diarahkan ke dalam komunikasi personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massal. Yang terakhir dalam unsur komunikasi yaitu efek. Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yaitu sikap atau tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Efek ini sesungguhnya dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, personal opinion, yaitu sikap dan pendapat seseorang terhadap suatu masalah tersebut. Kedua, public opinion, yaitu penilaian sosial mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu secara sadar dan rasional. Yang ketiga dari unsur komunikasi yang dalam efek itu, major opinion adalah pendapat sebagian terbesar dari publik atau masyarakat. Kedua atau ini saya akan menjelaskan lagi indikator dan komunikasi kerja menurut Suranto Awe 2010 halaman 11 yang menjelaskan bahwa indikator dari komunikasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan memahami pesan secara cermat dan sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Kedua, kesenangan. Sebenarnya tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi pertukaran, tetapi dimaksudkan pula untuk saling interaksi secara menyenangkan untuk menempuh hubungan. Ketiga, pengaruh pada sikap. Tindakan yang mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di perkantoran. Dalam berbagai situasi, kita berusaha memengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai keinginan kita. Yang ketiga, hubungan yang makin baik.
bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Di perkantoran seringkali terjadi komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi atau memengaruhi sikap semata, tetapi kadang-kadang dapat dimaksud implisit sebaliknya, yakni untuk membina hubungan baik. Yang terakhir dalam komunikasi kerja, menurut Suranto, yaitu tindakan kedua belah pihak. Yang berkomunikasi melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang 7 teknik komunikasi yang penting untuk dikembangkan di tempat kerja, yang dilansir dari lifehack.org, yaitu yang pertama, selalu siap sedia. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, bersahabat. Yang keempat, sampaikan pesan dengan jelas. Yang kelima, hati-hati dengan bahasa nonverbal. Yang keenam, terbuka terhadap feedback. Dan yang ketujuh, berpikiran terbuka. Ya, jadi tadi adalah 7 teknik komunikasi yang ada di komunikasi. Dan sekarang kita masuk dalam bentuk-bentuk komunikasi, yaitu komunikasi lisan. Komunikasi yang hanya melalui lisan saja dan tidak tertulis. Komunikasi lisan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu komunikasi lisan secara langsung dan komunikasi lisan secara tidak langsung. Yang berikut, komunikasi tertulis. Komunikasi dengan mempergunakan rangkaian kata-kata atau kalimat, kode-kode yang mengandung arti, yang tertulis atau tercetak yang dapat dimengerti oleh pihak lain. Dan yang berikut, komunikasi nonverbal. Komunikasi yang menggunakan bahasa badan atau tubuh, seperti gerakan tangan, jari, mata, kepala, dan lain-lain. Komunikasi ini melalui berbagai isyarat atau signal nonverbal. Media yang dipergunakan ialah ekspresi, gerak isyarat, gerak, dan posisi badan, yang disebut bahasa badan, yang menyatakan sikap dan perasaan seseorang. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi. Menurut Edwin B. Filippo, dalam Mangkunegara tahun 2009 pasal 152, Negara tahun 2009 pasal 152, saluran komunikasi yaitu yang pertama, bawahan terhadap atasan. Yang pertama, kontrak secara tatap muka. Yang kedua, pertemuan kelompok pengawasan. Yang ketiga, pertemuan dengan pemimpin atau top manajemen secara periodik. Yang keempat, program speak up. Yang kelima, kotak keluhan tanpa nama. Yang keenam, pertemuan pegawai dengan pemegang saham setiap tahun. Yang ketujuh, menggunakan prosedur pengaduan. Yang kedelapan, kuesioner mengenai moral. Yang kesembilan, wawancara. Yang kesepuluh, kebijakan secara terbuka. Yang kesebelas, perserikatan buruh. Yang ke-12, grapevine atau menerima masukan. Yang ke-13, ombudsman and ombudswoman. Yang ke-14 dan yang terakhir, program penyuluhan pegawai. Yang berikut, atasan terhadap bawahan. Yang pertama, perintah berantai. Yang kedua, buletin dinding dan poster. Yang ketiga, majalah perusahaan. Yang keempat, surat kepada pegawai. Yang kelima, buku pedoman pegawai. Yang keenam, rak informasi. Yang ketujuh, sistem pengeras suara. Yang kedelapan, pie insert. Yang kesembilan, the grapevine. Yang kesepuluh, laporan tahunan. Yang ke-11, pertemuan kelompok. Dan yang ke-12, perserikatan buruh. Jadi demikian materi yang saya sampaikan dan terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konflik kerja. Konflik dalam pekerjaan juga disebut segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua orang atau lebih dalam perusahaan. Konflik di dalam kegiatan perusahaan timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja dan adanya kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, dan nilai persepsi.
Konflik di dalam perusahaan tidak bisa dielakkan, tetapi bisa diminimalisir untuk tujuan perusahaan agar karyawan berpikir kritis, apatis, dan produktif. Selanjutnya, indikator konflik kerja menurut Puja Atmaka tahun 2006 430. Dalam hal ini konflik menjadi dua macam, yaitu yang pertama konflik fungsional atau fungsional konflik, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok. Dan yang kedua konflik disfungsional atau dysfunctional konflik, yaitu konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Nah, berikut indikator konflik fungsional dan disfungsional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama konflik fungsional. A. Bersaing untuk meraih prestasi. B. Pergerakan positif menuju tujuan. C. Merangsang kreativitas dan inovasi. D. Dorongan melakukan perubahan. Dan 2. Konflik disfungsional. A. Mendominasi diskusi. B. Tidak senang bekerja dalam kelompok. C. Benturan kepribadian. Dan D. Perselisihan antara individu. Selanjutnya, cara mengatasi konflik, yaitu ada beberapa cara. A. Tidak menganggap persaingan sebagai musuh. Rekan ambisius sering menganggap rekan kerja lainnya sebagai pesaing. Dari sini konflik bisa terjadi. Jika Anda mengalaminya, jangan anggap rekan Anda sebagai musuh, karena malah menjerumuskan Anda ke dalam masalah berikutnya. Anggap saja teman yang merasa tersaing dengan Anda tetap sebagai teman baik. Jika ingin menjaga jarak, lakukan sewajarnya agar hubungan kerja terjalin tanpa tekanan. Nah, cara ini bisa diterapkan demi menghindari terjadinya konflik di tempat kerja. Cara yang selanjutnya yaitu B. Harus mau terus belajar. Memiliki keterampilan standar dan diremehkan rekan kerja akan memicu konflik. Daripada memikirkan hal negatif dari ucapan kurang menyenangkan tersebut, lebih baik Anda menambah keterampilan dengan banyak belajar. Selanjutnya C. Menjalin hubungan baik. Konflik karena ketidakcocokan kepribadian jangan sampai menjadi masalah besar. Berbagai karakter yang ada di dalam kerja menuntut secara tidak langsung untuk belajar lebih toleran. Bagaimanapun juga, mereka adalah tim saat bekerja. Anda hanya perlu belajar cara komunikasi efektif dan memahami tentang perbedaan komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Selanjutnya, penyebab konflik di tempat kerja. Nah, dalam hal ini ada beberapa penyebab konflik yang terjadi di tempat kerja. Yang pertama yaitu A. Karena masalah pribadi. Bekerja dalam satu ruangan dengan beragam aktivitas dan interaksi setiap harinya kadang bisa menimbulkan banyak masalah, termasuk masalah pribadi. Padahal seharusnya masalah pribadi tidak dicampur adukan dengan urusan pekerjaan. Namun terkadang hal tersebut orang tidak bisa memilah dengan baik hal tersebut. Maka hal inilah yang akan menimbulkan gesekan ketika bekerja. B. Perbedaan karakter. Karakter dan sifat orang memang berbeda-beda. Untuk itu, Anda lebih sabar menghadapi berbagai karakter dari setiap individu dan memiliki mental yang tangguh. C. Adanya persaingan kerja. Ingin mendapatkan simpati atasan sering terjadi di dunia kerja. Ada orang dengan ambisi sangat tinggi untuk mendapatkan jenjang karir sesuai targetnya. Nah, apabila tidak mengendalikan diri dengan baik, hal ini dapat menimbulkan persaingan kerja yang kurang sehat. Demikianlah materi tentang konflik kerja. Dan yang terakhir kita masuk dalam materi konseling kerja. Konseling kerja sendiri merupakan diskusi yang terjadi antara konselor dengan karyawan terkait permasalahan yang secara emosional dialami oleh karyawan
dan bersama-sama mengupayakan cara untuk mengurangi permasalahan tersebut sehingga kinerja karyawan dapat dijaga bahkan ditingkatkan. Tujuan konseling bagi karyawan menurut Hartono dan Sumarji tahun 2014 adalah konseling lebih menyadari diri, bergerak ke arah kesadaran yang lebih penuh atas kehidupan batinnya, dan menjadi kurang melakukan penyangkalan dan pendistorsian. Konseling menerima tanggung jawab yang lebih besar atas siapa dirinya, menerima perasaannya sendiri, menghindari bertanggung jawab untuk apa yang dilakukannya. Konseling menjadi lebih berpegang kepada kekuatan batin dan pribadinya sendiri, menghindari tindakan yang memainkan peran orang tidak berdaya, dan menerima kekuatan yang dimiliki untuk mengubah kehidupannya sendiri. Konseling memperjelas atas masalah-masalah yang dihadapinya dan menemukan dalam dirinya sendiri penyelesaian bagi konflik yang dialami. Konseling menjadi lebih terintegrasi serta menghadapi, mengakui, menerima, dan mengenangani aspek dirinya yang terpecah dan diingkari, dan mengintegrasi semua perasaan dan pengalaman ke dalam seluruh hidupnya. Konseling belajar mengambil resiko yang akan membuka pintu ke arah cara hidup yang baru, serta menghargai kehidupan dalam ketidakpastian yang diperlukan bagi pembangunan landasan untuk pertumbuhan. Konseling menjadi lebih percaya diri, serta bersedia mendorong dirinya sendiri untuk melakukan apa yang dipilih untuk dilakukannya. Dan yang terakhir adalah konseling menjadi lebih sadar atas alternatif-alternatif yang mungkin, serta bersedia memilih bagi dirinya sendiri dan menerima konsekuensi dari pilihannya. Tahapan-tahapan proses konseling pada perusahaan. Yang pertama adalah tahap awal. Tahapan ini dilakukan dan dimulai sejak klien menemui konselor hingga klien menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh konselor. Tahapan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh konselor, yaitu yang pertama mampu membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Kuncinya yaitu terpenuhinya asas-asas bimbingan dan konseling, asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kegiatan. Ketika sudah terjalin hubungan yang baik dengan klien, maka selanjutnya konselor harus membantu memperjelas masalah klien, membuat penaksiran dan penjajakan untuk menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi klien. Dan yang terakhir adalah bernegosiasi kontrak dengan klien yang berisi mengenai kontrak waktu, kontrak tugas, dan juga kontrak kerjasama dalam proses konseling berlangsung. Yang kedua, kita masuk dalam tahapan inti. Tahapan inti dilakukan setelah tahapan awal yang sudah terlaksana dengan baik, sehingga selanjutnya masuk pada tahap kerja. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam lagi, sehingga untuk alternatif terhadap masalah baru yang dapat muncul kembali. Konselor melakukan assessment atau penilaian kembali bersama-sama klien, meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien. Menjaga hubungan baik dengan klien supaya proses konseling dapat berjalan dengan lancar. Tahapan inti dapat terjalin dengan baik apabila klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan kepada konselor, serta merasa menampakkan kebutuhan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tugas konselor harus berupaya untuk berpikir kreatif, untuk mengembangkan teknik-teknik konseling yang bervariasi dan menarik, sehingga nantinya proses konseling dapat berjalan sesuai dengan kontrak perjanjian yang sudah dibuat dengan kesepakatan bersama. Dan tahapan terakhir adalah konselor bersama konseling membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya, serta mengevaluasi terkait jalannya proses dengan hasil konseling yang telah didapatkan, dan selanjutnya membuat agenda pertemuan kembali untuk konseling yang lebih intens lagi. Tahapan akhir ini ditandai dengan klien sudah merasakan penurunan tingkat kecemasan,
perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif lagi. Klien mampu memahami tentang permasalahan yang dihadapi dan merencanakan hidup di masa yang akan datang dengan jelas. Tahapan di atas merupakan proses tahapan dalam konseling. Intinya yaitu perusahaan sebelum melakukan proses konseling, hendaknya perusahaan membangun kepercayaan dengan karyawan supaya proses konseling dapat berjalan dengan lancar dan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Demikian presentasi kami mengenai komunikasi, konflik, dan konseling kerja. Kami ucapkan terima kasih.